Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di mana kita masih ditemukan untuk di acara kajian zuhur untuk Ramadan kali ini. Dan untuk kajian kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Dian Muhammad Anwar, dan dengan tema bekalan kemenangan di Ramadan Istimewa. Tak lupa juga kita haturkan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita mulai, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Ustadz dan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asrafi sayyidi wan nabiyyi adnan wa ala alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustazah yang semuanya insyaallah mendapatkan cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah, inayah serta izin dari Allah Jualla yang dapat menjadikan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di satu tempat di permukaan bumi Allah, baitin min buyutillah, sebuah rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini, Allah berkenan kepada kita memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, keselamatan alam dunia dan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah memasuki hari puasa di hari keberapa nih? 23. Alhamdulillah kita telah masuk ke hari 23 di dalam kita menjalankan puasa pada tahun ini. Dan insya Allah sebentar lagi dalam hitungan jam kita akan masuk di hari ke-24 menjelang maghrib nanti. Tentunya kita berharap seluruh aktivitas kita, baik itu amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, amal sedekah jariyah kita, bacaan Al-Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan memberatkan timbangan amalan kita di yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak terasa kita telah memasuki hari ke-23. Tentunya sebentar lagi, dalam hitungan beberapa hari lagi, Ramadan akan meninggalkan kita. Sebuah bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Maka beruntunglah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan benar-benar memaksimalkan ibadahnya. Dan buat sahabat-sahabat kita, buat diri kita yang belum maksimal di dalam menjalankan ibadah pada tahun ini, ibadah puasa pada tahun ini, tentunya masih ada beberapa hari lagi untuk kita bisa memaksimalkan diri untuk mendapatkan nilai-nilai kemenangan di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara puasa di bulan suci Ramadan dan kita ingin mendapatkan kemenangan di dalam bulan suci Ramadan ini, hal yang paling mendasar adalah, yang harus kita pahami adalah pertanyaan berikut. Mengapa kita harus berpuasa di dalam bulan suci Ramadan?
hal ini merupakan sebuah landasan dasar. Kalau seandainya kita tidak paham mengapa kita harus berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, maka bisa jadi akan banyak orang-orang yang berpuasa, tapi dia hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja. Tentunya kita tidak berharap hal itu terjadi pada diri kita. Puasa yang begitu istimewa, yang merupakan ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah, sehingga ia tidak dibatasi pelipat gandaan pahalanya 10-700 kali lipat, gitu ya. Dan kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini yang dimana Allah curahkan kasih sayangnya, curahkan rahmatnya kepada kita semua, maka merugilah kalau seandainya kita tidak memaksimalkan puasa kita. Dan tentunya kita harus paham puasa ini apa tujuannya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ketahuilah bahwa Ramadan merupakan, puasa di bulan suci Ramadan merupakan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah begitu cinta kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu rindu kepada kita semua. Itulah sebabnya bagaimana ketika kita untuk bisa mendapat atau memperoleh cintanya, yaitu kita harus penuhi dengan panggilannya. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya sudah cukup populer dan kita sudah hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dikatakan dalam surah Al-Baqarah ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, orang-orang yang beriman, berpuasa dan orang-orang bertakwa ini saya garis merahi. Di awal dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hai orang-orang yang beriman. Disinilah Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allah mencoba untuk mengubah mindset orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Allah mencoba mengubah mindsetnya. Dan inilah merupakan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah melihat kemaksiatan sebelumnya. Allah nggak pernah melihat kelalaian ibadah sebelumnya. Allah tidak pernah melihat dosa-dosa sebelumnya. Tapi buat orang ketika dia mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia masuk ke dalam sebulan suci Ramadan, Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman. Itulah cintanya Allah, karena Allah nggak melihat perbuatan buruk kita sebelumnya. Kenapa Allah mencoba mengubah mindset orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, puasa itu merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa, Pak? Bu? Ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima pergi haji jika mampu. Dan perlu kita ketahui dari 5 rukun Islam yang ada, 4 itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Syahadat kita harus membacanya, kita harus mengucapkannya. Salat kita harus melaksanakan dan mendirikannya. Kemudian apa? Puasa. Oke, berbicara zakat kita harus menunaikannya. Bicara haji kita harus menunaikan ibadah haji tersebut. Tapi ketika pas berbicara rukun Islam yang ketiga, berbicara rukun Islam yang ketiga yaitu puasa, maka di situ Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan apa-apa, bahkan yang halal pun menjadi haram. Dan inilah suatu nilai ibadah yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu, kalau berbicara yang namanya puasa, yang namanya berbicara puasa itu atau berbicara rukun Islam yang ada, kewajiban itu untuk melaksanakan itu lebih mudah daripada melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keistimewaan bulan puasa. Karena kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa inilah kita dilarang, ditahan untuk menahan seluruh nafsu-nafsu kita. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena melalui kalimat hai orang-orang yang beriman itulah, karena setelah itu kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa.
Kalau sudah melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita diubah menjadi mindset, kita diubah menjadi orang-orang yang beriman? Supaya kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita itu sesuai dengan orang-orang yang beriman. Sehingga diharapkan puasa kita itu mampu mencegah perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat pada diri kita ketika bulan suci Ramadan itu datang. Dan kemudian setelah pergi, setelah kembali, setelah lepas dari bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan kemenangan. Dan kita akan mendapatkan gelar predikat takwa, menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang fitrah, yang kata Rasulullah suci daripada dosa-dosa, seperti layaknya bayi yang baru lahir. Itulah sebabnya hati-hati Pak, Bu. Kalau Allah sudah mengatakan hai orang-orang yang beriman, Allah sudah mencoba mengubah diri kita, mengubah mindset yang ada, maka hati-hatilah terhadap pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu mampu mengubah nasib kita loh. Pikiran itu mampu mengubah kehidupan kita. Dan pikiran itu mampu mengubah kualitas ibadah kita. Apakah kualitas ibadah kita itu akan benar-benar maksimal atau enggak? Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang dikatakan, hai orang-orang yang beriman, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sungguh segala amal perbuatan seseorang itu berdasarkan pada apa yang menjadi niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada kepentingan dunia yang diharapkannya, atau perempuan yang hendak dinikahkannya, maka hijrahnya itu akan menjadi segenap apa yang telah menjadi niatnya. Ayah bunda, ketahuilah 98% ibadah di dunia ini itu diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Itulah sebabnya hati-hati dengan niat kita. Hati-hati terhadap hati kita, kalbu kita, pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu mampu menjadi sebuah ucapan, mampu mengubah menjadi sebuah nasib kita. Prosesnya dari pikiran itu biasanya akan menjadi ucapan. Kalau misalnya tadi malam kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin hari ini orang itu tidak akan pernah lemes di dalam menjalankan puasanya. Tapi kalau tadi malam dia melakukan di pikirannya, saya malas banget, Ramadan udah sebentar lagi, kapan sih pengen selesai nih Ramadan, malas banget perasaannya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka saya yakin ketika dia tiba di Indosat ini, kehidupannya, aplikasinya, pekerjaannya menjadi lemas. Kenapa? Lagi puasa. Lagi puasa. Itulah sebabnya hati-hati terhadap pikiran kita. Kalau kita senang sama seseorang, biasanya kita akan memuji orang itu, Pak. Kalau kita benci dari pikiran kita, maka biasanya kita akan ngejelekin orang itu. Maka pikiran yang selalu diulang-ulang, yang kita lakukan, yang selalu kita review dalam pikiran kita itu, biasanya akan menjadi perkataan. Dan perkataan-perkataan yang diulang-ulang, itu biasanya akan jadi tindakan, Pak. Kalau sudah jadi tindakan yang diulang-ulang, jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka yang terjadi jadi nasib. Dan yang harus kita paham, Bapak Ibu, ketahuilah, pikiran itu asalnya dari mana, Pak Bu? Dari hati. Maka ketahuilah, pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan hanyalah sebuah proses yang harus kita lihat adalah startnya dan akhirnya. Startnya apa? Hatimu. Finishnya? Nasibmu. Maka hatimulah yang akan menentukan nasibmu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tersebut mengubah mindset orang-orang. Jadilah orang-orang yang beriman. Setelah kita termindset hati kita, pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, maka pasti kelak insya Allah dia akan mampu menjalankan puasa di bulan suci Ramadannya ini dengan begitu maksimal.
nasibnya akhirnya apa? Akan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini tidak saja hanya kepada urusan puasa saja Bapak Ibu. Terkait juga dengan perbuatan kita, terkait juga dengan pekerjaan kita, dan lain hal sebagainya. Hatimulah yang menentukan nasibmu. Jadi hati-hati terhadap pikiran kita. Kalau kita bilang hari ini malas, saya yakin hari ini kita akan lemes. Tapi ketika tadi pagi, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, dan kemudian saya mengatakan siapa hari ini orang yang bisa saya bantu, dan apa pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini, maka ketika dia sudah mulai mandi dan sampai ke tempat pekerjaan, dia akan maksimal melaksanakan ibadahnya, dia akan maksimal melaksanakan pekerjaannya. Mohon maaf saya baterainya dulu, ada gangguan dikit Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya hati-hati terhadap pikiran kita. Hati-hatilah terhadap apa yang menjadi pikiran kita. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita itu akan menentukan kualitas ibadah kita akan menjadi seperti apa. Oke. Nggak ada apa ini. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Iya Pak. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Ketika niat kita, ibadah kita, puasa kita karena hendak mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dari puasa kita. Tapi kalau seandainya niat kita, puasa kita semata-mata karena pengen dilihat pacar kita, gitu ya, karena pengen urusan duniawi kita supaya terlihat puasa, gitu, maka ketahuilah dia akan mendapatkan segenap apa yang menjadi niatnya, tapi dia jauh dari cinta dari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hati-hati dengan pikiran kita Pak. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita itulah yang akan menentukan nasib kita menjadi baik atau tidak. Hati-hati terhadap pikiran kita, karena dari pikiran kita itulah yang akan menjadikan karakter kita akan menjadi baik atau tidak. Begitu banyak perbuatan-perbuatan yang pernah nggak kalau kita ngelihat di kehidupan kita, aduh hari ini saya sial banget. Pernah ada yang kayak gitu nggak Pak Bu? Pernah kan? Aduh hari ini sial, yang terjadi apa? Sial beneran Pak. Ketika kita hari ini mengatakan, aduh hari ini saya begitu bahagia mendapat surat cinta, gitu kan? Dari kekasih, dari orang tua, hari itu begitu bahagia hatinya, yang terjadi apa? Hari itu dia akan bahagia. Tapi kalau hari itu udah dibilang, aduh hari ini apes, yang terjadi Pak, dari pagi sampai sore itu akan apes. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Jangan pernah mengharapkan bisa mendapatkan kemenangan dari bulan suci Ramadan ini kalau seandainya niat kita tidak lurus untuk mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsinya, sesungguhnya aku tergantung sangkaan hamba-hambaku kepada aku. Dan di hadis yang lain, di hadis qudsi yang lain dikatakan bahwa tempatku di dunia ini adalah di dalam hati, dan hatimulah yang akan menentukan kualitas nasibmu akan menjadi seperti apa. Dan itu pula kenapa qalbu merupakan satu hal yang paling terpenting, karena Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang namanya mudghah. Apabila mudghah itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila mudghah itu buruk, maka akan buruklah seluruh tubuhnya. Dan mudghah itu adalah qalbu kita. So, sekali lagi, untuk mendapatkan kemenangan itu diawali juga dari hati kita. Dan apalagi ini merupakan 10 hari terakhir, 10 hari di mana Allah memberikan kemuliaan yang begitu sangat luar biasa. Dan kata Rasulullah, yang menentukan kualitas puasa kita itu justru di akhirnya. Kalau kita nonton film Pak, di bioskop 21 dan lain hal sebagainya, yang paling seru di awalnya apa di akhirnya Pak? Bu? Di akhir. Paling menegangkan, paling menyerukan, paling menyedihkan dan lain hal sebagainya. Betul Pak ya? Ya, begitu juga di dalam bulan suci Ramadan. Di 10 hari terakhir itu ada
satu malam, yang malam itu bernilai lebih baik dari 1000 bulan, maka merugilah orang-orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi yang jadi masalahnya adalah betapa banyak orang-orang yang meninggalkan 10 hari terakhir tersebut. Pulang kampung, dia tinggalin taraweh, dia tinggalin puasa, dia tinggalin aktivitas ibadah yang lainnya. 10 hari terakhir lebih banyak ibu-ibu nih, mobil khusus, lebih banyak di dapur, bikin ketupat, kue, dan lain hal sebagainya. Taraweh ya, ntar takut angus dan lain hal sebagainya. Gitu ya Pak, Ibu, ketahuilah 10 hari terakhir ini adalah bulan atau hari-hari yang paling menentukan kualitas ibadah kita. Maka jangan pernah meninggalkan aktivitas ibadah kita, tilawah kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, gitu kan. Terus taraweh kita 10 hari terakhir maksimalkan. Bahkan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu tangannya ketika pas berbicara sedekah, sepekata sahabat, seperti layaknya air yang mengalir. Dan kalau kita pergi ke tanah suci, ada yang sudah ke tanah suci? Insya Allah nanti kita baca surat Al-Fatihah terakhir, mudah-mudahan semuanya bisa ke tanah suci insya Allah. Kalau Bapak Ibu ketahuilah, setiap kita datang ke tanah suci, alhamdulillah saya setiap Ramadan selalu ke sana. Cuman untuk tahun ini tidak. Ketahuilah sahabat-sahabat kita yang berada di tanah suci, kalau berbicara 10 hari terakhir, itu setelah bada isya jam 9, dilanjutkan taraweh sampai jam setengah 12, qiyamul lail, dan kemudian dari setengah 12 itu istirahat sampai jam 1. Jam 1 lanjut lagi Pak Bu sampai setengah 4. Untuk ngapain? Salat. Kenapa? Karena mereka merasa rugi, udah berada di Masjidil Haram, kemudian dia tidak maksimalkan 10 hari terakhir itu. Dan itulah yang dilakukan saudara-saudara kita. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia menghidupkan malam-malamnya, lebih sedikitkan tidurnya, dikencangkan ikat sarungnya, dibangunkan keluarganya, dan lain hal sebagainya. Kenapa? Rugi. Kenapa? Karena sebulan sebentar lagi Ramadan itu akan meninggalkan kita, dan di dalamnya ada waktu yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya untuk bisa mendapatkan kemenangan, lagi-lagi ubah mindset kita, lagi-lagi ubah pikiran kita, lagi-lagi kemaslah hati kita. Yang kata Rasul tuh, mutghah, yang mutghah itu baik, maka seluruhnya akan berubah menjadi baik. Kalau mutghah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Kalau 10 hari terakhir kita udah bermikirin pulang kampung saja dan kita abaikan puasa kita abain taraweh kita, maka kita akan lebih baik capek-capek pulang kampung, kemudian taraweh kita tinggalin Pak. Ya, Bu. Jadi hati-hatilah terhadap pikiran kita, terhadap kolbu kita. Kenapa? Karena diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Ramadan bukan berarti nggak ada masalah. Ramadan bukan berarti nggak ada impian. Ada. Impian kita apa? Ingin mendapatkan kemenangan, mendapat predikat takwa. Masalahnya banyak di situ Pak. Sangat banyak begitu. Dari sisi ekonomi, pengen beli baju, pengen beli ini, pengen beli itu, dan lain hal sebagainya. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu ketahuilah, ketika kita menghadapi masalah dan impian di dalam bulan suci Ramadan kita, bahkan di kehidupan kita, itu Allah memberikan kebebasan, Pak. Kita mau melakukan kebebasan dengan tarikan positif atau dengan tarikan negatif. Kalau seandainya kita mendapatkan kebebasan memilih, dan kebebasan memilih itu hati kita kepada tarikan positif, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses, gitu kan? Dan ketika kita, hati kita, kolbu kita, semata-mata ketika ada masalah dia mendapatkan tarikan negatif, maka yang terjadi adalah orang-orang yang gagal. Nggak cuma orangnya saja yang gagal Bapak Ibu, ibadahnya pun akan gagal. Puasa Ramadan merupakan ujian yang begitu sangat luar biasa. Disitulah kita dilatih, dididik untuk digembleng pikiran dan hati kita untuk menjadi bersih dan suci. Dan itulah sebenarnya rasa cinta Allah kepada kita. Kenapa? Karena dari 12 bulan yang ada, 11 bulan kita lebih utama, prioritas mengutamakan urusan duniawi kita, Pak. Seandainya nggak ada bulan Ramadan, bisa jadi kita nggak akan pernah silaturahmi dengan saudara-saudara kita atau keluarga kita.
atau bisa jadi berapa tahun sekali. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan ini, di mana di dalamnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Orang yang beriman akhirnya menjadi lebih baik imannya. Betul? Orang yang jarang ibadah taraweh atau sholat sunnah jadi rajin, Pak, dengan ada bulan suci Ramadan ini. Orang yang biasanya jarang baca Al-Quran jadi baca Al-Quran. Dan orang yang kagak pernah masuk masjid di bulan suci Ramadan akhirnya masuk masjid. Itulah kehebatan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Allah begitu sayang kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau memindset nih pikiran kita ketika menghadapi masalah-masalah di dalam bulan suci Ramadan itu. Mau kepada tarikan positif atau mau kepada tarikan negatif. Ramadan membersihkan hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat Kopassus, tahu Pak, Bu? Itu kalau orang masuk Kopassus, dia harus digembleng selama 21 hari untuk push up sebanyak 100 kali. Dan gak boleh kurang. Nanti masuk ke 23 hari. Setelah masuk ke 24, hari ke 24, pimpinannya udah gak nyuruh lagi. Kenapa? Kalau seandainya pasukannya gak push up sebanyak 100 kali, yang terjadi apa? Badannya pada sakit. Terus pernah lihat iklan Pepsodent? Pernah ya? Lakukanlah selama 21 hari dan lihatlah hasilnya apa yang terjadi. Benar? Yang gak bercanda sama anak kecil dan lain hal sebagainya. Dan kalau ternyata kalau kita lakukan selama 21 hari tersebut, kita biasakan anak-anak kita sikat gigi, yang terjadi di hari ke-22, hari ke-23, kita biarkan si anak itu akan minta sama kita, Pak, Ayah, Umi, Adek belum sikat gigi, nggak enak. Dan Bapak Ibu ketahuilah, itu semua Marinir, Listerine, Pepsodent, dan pelatihan-pelatihan motivasi yang ada itu sudah dididik awalnya melalui bulan suci Ramadan. Kenapa 23 hari? Padahal Ramadan 30, 29 atau 30 hari. Bapak Ibu ketahuilah, di dalam bulan suci Ramadan orang benar-benar puasa. Antara laki-laki dan perempuan itu 23 hari, Bapak Ibu. 7 harinya itu bonus buat perempuan yang sedang menstruasi. Itulah sebabnya orang-orang yang mampu menggembleng dirinya selama 23 hari di dalam bulan suci Ramadan untuk membersihkan hati dan pikirannya, maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang fitri dan dia akan mendapatkan kemenangan dalam bulan suci Ramadan ini. Itulah sebabnya di dalam kehidupan itu ada formula. Dan formula ini saya harap jangan sampai lupa. Formula yang pertama. Ada tikus nih kayaknya. Ganti mic. Baik. Formula kehidupan yang pertama, kalau kita punya kualitas baik, kebiasaan kita buruk, yang terjadi apa, Pak? Orangnya ganteng, pinter, pendidikannya tinggi, ilmunya banyak, tapi kebiasaannya suka nyepelein orang lain, suka nyuruh orang lain, suka ngejelekin orang lain. Yang terjadi nasibnya gimana? Buruk. Begitu juga dengan ibadahnya. Kualitas ibadahnya baik, tapi kebiasaannya ngelihat cewek cakep dia nggak ngedip, gitu kan? Ngelihat sesuatu yang cakep, pokoknya dia nggak ngedip dengan alasan Allahu Jamil yuhibbul jamal, katanya. Allah tuh indah dan menyenangi yang indah-indah. Padahal ngeles, bukan seperti itu maksudnya. Kebiasaannya ngejelekin orang lain, tukang merintah dan lain hal sebagainya, maka yang terjadi orang itu nasibnya akan jadi buruk. Kualitas ibadahnya pun jadi buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekelilingnya kesel sama dia. Setiap dia datang, biang kerok lewat. Nah, itu formula yang pertama di dalam kehidupan kita. Formula yang kedua, kita memiliki kualitas buruk tapi kebiasaan baik. Kalau kita lihat OB-OB, orang-orang sekeliling kita yang standar IQ-nya di bawah, atau orang-orang yang biasa-biasa saja, pokoknya kualitasnya buruk, tapi biasanya kebiasaannya baik, Pak. Dia sering silaturahmi, ketika lagi diomelin gak pernah ngambek, gak pernah ngamuk.
gitu kan. Ya kualitasnya buruk, gitu. Ya, kualitasnya buruk, tapi kebiasaannya baik. Dia sering silaturahmi, ada orang yang masalah dia sering ngebantu, ada orang yang keberatan dibantu, diangkat sama dia. Maka walaupun kualitasnya buruk, tapi kebiasaannya baik, yang terjadi nasibnya pun akan menjadi baik. Dan puasanya, ibadahnya pun akan baik. Dan yang ketiga, ini yang paling kita harapkan. Kualitas kita baik, kebiasaan kita baik. Yang terjadi apa? Subhanallah, turun cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau jadi apapun bisa terwujud? Bisa, Pak. Ini sebenarnya rumusan kalau mau jadi presiden dan lain hal sebagainya cuma 2 ini saja. Kita harus punya kualitas baik, terus kebiasaannya baik, makanya insya Allah akan dicintai oleh semua makhluk. Dan kalau udah dicintai oleh semua makhluk, kemudian Allah cinta kepada dia, maka turunlah cinta dan ridhonya kepada dia. Kayak gitu. Dan yang lebih parah itu kalau udah miskin sombong, udah bodoh sombong. Gitu. Yang terjadi apa? Nasibnya akan hancur. Ibadahnya pun akan hancur. Tapi Bapak Ibu, di sini Allah nggak melihat kualitas seseorang. Allah nggak melihat kepintaran seseorang di dalam bulan suci Ramadan ini. Allah nggak melihat intelektualitasnya tinggi atau enggak dan lain hal sebagainya. Tapi yang Allah lihat itu adalah kebiasaannya itu. Itulah sebabnya yang namanya kebiasaan buruk itu harus dibuang. Harus dibuang, Pak. Kenapa? Karena kebiasaan itulah yang akan menentukan kita akan menjadi orang hebat atau tidak. Dari kebiasaan itulah yang akan menentukan kualitas ibadah puasa kita akan maksimal atau tidak. Jadi bukan karena ilmunya. Kenapa? Karena betapa banyak orang punya ilmu tapi kebiasaannya buruk, yang terjadi adalah kualitas ibadahnya pun akan buruk. Seperti itu. Oke? So, itulah sebabnya kebiasaan buruk yang ada di dalam hati kita itu harus dibuang. Dan Ramadan inilah mencoba untuk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Itu sebabnya yang namanya puasa kita nggak boleh maksiat. Ada yang cakep-cakep dikit, ada yang cakep-cakep, jangan manteng lo Pak, mata kagak ngedip-ngedip dan lain hal sebagainya. Itu harus dibuang. Kalau kita biasa bicarain orang lain, di bulan suci Ramadan ini dilatih selama 1 bulan untuk tidak membicarakan orang lain. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa orang yang berghibah membicarakan orang lain, maka sama layaknya seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kayak gitu. Perbuatan-perbuatan buruk juga dibuang. Pikiran-pikiran buruk juga dibuang dan lain hal sebagainya. Maka insya Allah kualitas puasanya akan maksimal dan dia mendapatkan kemenangan. Itulah sebabnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini untuk apa, Pak? Menyempurnakan akhlak, liutamima makarimal akhlak. Kenapa? Sekali lagi, akhlak itulah yang akan menentukan kualitas orang itu akan menjadi sukses atau enggak. Dan yang menentukan dari kebiasaan itulah yang akan menentukan kualitas kita jadi baik atau buruk. Itulah sebabnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau dia sudah bisa mampu mengubah kehidupannya, maka insya Allah menjadi lebih baik, maka insya Allah dia akan menjadi baik. Dan titik keseimbangan hidup yang sebenarnya harusnya seperti apa, Pak? Titik keseimbangan antara dunia akhirat kita harus seimbang nggak? Harus ya. Bagaimana menyeimbangkan titik keseimbangan hidup itu? Yaitu dengan cara akhirat berada di atas segala-galanya dan dunia harus berada di bawah. Banyak orang yang mengatakan dunia akhirat harus seimbang, sejajar seperti ini. Enggak, Pak. Kalau orang yang sejajar seperti ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Titik keseimbangan yang sebenarnya adalah akhirat harus berada di atas, dunia harus berada di bawah. Kenapa kayak gitu? Kita hidup di dunia ini hidup kekal atau sementara? Sementara. Berarti kita hidup yang akan kekal di mana? Di akhirat. Di akhirat. Kalau kita hidup kekal di akhirat dan di dunia ini sementara, berarti apa yang kita lakukan di dunia ini? Mengumpulkan amal untuk mencapai
akhirat. Jadi tujuan kita hidup ini adalah untuk akhirat. Konsep akhirat dunia di sini bermakna adalah bagaimana menjadikan akhirat di atas segala-galanya dan dunia sebagai jembatan untuk mencapai akhirat itu. Dan Ramadan mengajarkan ini. Dan Bapak Ibu ketahuilah konsep akhirat dunia ini pun ada di dalam perusahaan. Akhirat namanya sebuah visi, dunia namanya sebuah misi. Akhirat atau visi adalah sebuah tujuan akhir dan misinya merupakan sebuah langkah bagaimana untuk mencapai visi tersebut. Gitu kan? Dan saya yakin Endasa pun memiliki konsep visi misi itu sendiri. Maka sebuah perusahaan yang biasanya memiliki visi misi yang bagus, maka insya Allah perusahaan itu akan menjadi maju. Kayak gitu. Dan Bapak Ibu, ternyata itu tidak hanya ada pada di corporate saja. Ada di dalam tubuh manusia? Iya. Akhirat yang berada di dalam tubuh manusia adalah intelektualitas dan hati manusia. Dan duniawinya itu adalah kakinya untuk mencapai tujuan atau rencana dari pikiran dan hatinya itu. Maka titik keseimbangan manusia adalah di saat dia berada akhirat di atas dan dunia berada di bawah. Artinya akhirat berada di atas, dunia adalah kakinya. Kondisinya adalah orang tersebut dalam kondisi berdiri tegak. Kalau orang udah sedang berdiri tegak, kemana saja dia pasti akan sampai, Pak. Mau ke luar negeri, bisa. Ke Timur Tengah, bisa. Ke Eropa, bisa. Ke Afrika, bisa. Keliling Asia, bisa. Kenapa? Karena dia dalam kondisi berdiri tegak. Kenapa? Karena dalam kondisi keseimbangan hidup. Dan orang-orang yang memprioritaskan akhirat di atas segala-galanya dan dunia sebagai jembatan untuk mencapai kehidupannya, untuk mencapai akhiratnya, maka saya yakin pekerjaannya itu akan sangat maksimal. Orang yang memprioritaskan akhirat nggak mungkin dia berdusta. Orang yang memprioritaskan akhirat di pekerjaannya nggak mungkin dia datang telat. Orang yang memprioritaskan akhirat di atas segala-galanya nggak mungkin orang itu melakukan korupsi di pekerjaannya. Orang-orang yang memprioritaskan akhirat di atas segala-galanya dan jembatan dunia sebagai jembatannya, nggak mungkin dia menghancurkan saudara-saudaranya yang ada di tempat kerjaannya. Kenapa? Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuannya untuk Allah. Puasa juga kayak gitu. Tapi yang terjadi adalah betapa banyak orang melupakan akhirat dan menjadikan dunia itu di atas segala-galanya. Dan inilah yang terjadi, Pak. Akhirnya orang itu bukan lagi berjalan dengan menggunakan kakinya, melainkan dia berjalan dengan menggunakan kepalanya, menggunakan wajahnya. Dan ini sudah diancam oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Dikatakan kelak di padang mahsyar nanti akan ada 3 golongan orang yang berjalan melewati Shiratal Mustaqim. Yang pertama adalah orang yang berjalan dengan menggunakan kakinya, seperti layaknya orang yang berjalan. Yang kedua adalah orang-orang yang menggunakan kendaraan khusus yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berjalan dengan menggunakan wajahnya. Sahabat saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan wajahnya?" Jalan pakai kaki aja capek, Pak ya. Ini pakai wajahnya gitu. Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, ketahuilah, ketika Allah berkehendak manusia itu berjalan dengan menggunakan kakinya, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Allah kun fayakun, dia mampu berjalan dengan menggunakan wajahnya." Orang yang berjalan dengan menggunakan kakinya adalah orang-orang ketika melewati Shiratal Mustaqim adalah orang-orang yang paham tentang syariat, paham tentang hukum, paham tentang nilai keimanan, dan kemudian dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itu baru dengan menggunakan kakinya, Pak. Yang kedua adalah orang-orang yang dengan menggunakan kendaraan khusus adalah orang yang meninggal jihad fisabilillah. Dan yang ketiga ini adalah orang-orang yang berjalan dengan wajahnya adalah orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum Allah di dunia ini, tapi dia injak-injak hukum-hukum itu sendiri. Allah nggak melihat apakah orang itu orang kafir, Allah nggak melihat apakah itu orang muslim. Ketika dia menginjak-injak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka di kelak di akhirat nanti dia akan berjalan dengan menggunakan wajahnya. Bapak Ibu ketahuilah, kalau untuk urusan di dunia ini saja, kalau dia berjalan dengan menggunakan tangannya, dia terbalik. Kenapa? Karena dunia di atasnya, yaitu kakinya.
akhirat di bawahnya. Ketika dia berjalan dengan menggunakan tangannya 100 meter dia sanggup. Buat anak muda sanggup. Tapi di depannya ada uang 10 juta 200 meter, dia paksakan jalan dirinya, itu sudah mulai gemeteran. Udah mulai sesak napas, udah mulai keringetan dan lain hal sebagainya. Kenapa? Di depan ada uang 10 juta. Diambil uang itu dapat, dipaksa lagi di depannya ada uang 50 juta. Di 300 meter ke depannya. Dia berjalan, dia paksakan, yang terjadi apa? Sesak nafas dan kemudian sudah mulai menebal pembuluh darah yang ada di kepalanya. Dan kemudian sudah mulai mimisan. 300 meter masih sanggup. Di depannya lagi ada uang 100 juta. Dipaksakan lagi, ternyata semua pembuluh darah sudah mengumpul di kepalanya. Dan dia paksakan untuk berjalan dengan menggunakan tangannya. Di titik 400 meter yang terjadi adalah dia keluar darah dari telinganya. Dan kemudian pecahlah pembuluh darahnya. Nah Bapak Ibu, itulah orang-orang yang memprioritaskan dunia di atas segala-galanya. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan tunggu kehancuran orang itu. Begitu juga Ramadan. Ramadan, kalau kita tidak mencari cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah puasa kita hanya akan mendapatkan haus dan lapar saja. Kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Intinya adalah carilah duniamu untuk mencapai akhiratmu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam hadis qudsinya yang dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, kosongkanlah dirimu guna beribadah kepadaku, maka niscaya hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan. Rumahmu akan aku isi dengan rizki, dan badanmu akan aku istirahatkan serta aku penuhi dengan kesehatan. Dan janganlah kamu lalai dari menyebut namaku dengan berzikir, sebab bila demikian, niscaya hatimu akan aku penuhi dengan hidup serba kekurangan. Badanmu akan aku letih payahkan, dan dadamu akan aku beri kesusah dukaan, serta badanmu akan aku beri penyakit dan kelelahan. Bapak Ibu, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjalankan kehidupannya ini semata-mata untuk beribadah, puasa adalah untuk benar-benar beribadah, janji Allah apa? Akan dipenuhi hati kita dengan kekayaan, rumah kita diisi dengan rezeki, badan kita akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan akan nikmat. Tetapi ketika kita menjalankan ibadah puasa ini, kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ancaman kepada orang tersebut, akan aku penuhi hidupnya dengan serba kekurangan. Itu sebabnya banyak orang-orang yang sudah memiliki jabatan tinggi tapi orientasinya dunia, walaupun udah kaya tetap korupsi, Pak. Kenapa? Karena Allah jadikan hidupnya serba tetap kekurangan walaupun dia jadi orang kaya. Kenapa? Karena dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk selalu beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya. Artinya apa? Dengan banyak istighfar, permasalahan kita akan Allah bukakan jalannya. Dengan banyak istighfar, maka akan Allah lapangkan kesempitannya. Dan dengan banyak istighfar, maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah sebabnya berbanyaklah beristighfar kepada Allah. Dan tidak lupa, hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan aktivitas amal ibadah puasa kita. Hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan pekerjaan kita. Kenapa? Karena sungguh-sungguh adalah mengubah nasib kita. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena Allah bersifat sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Allah tidak pernah main-main di dalam memanggil hamba-hambanya untuk menjalankan, memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah tidak pernah bermain-main di dalam menjalankan, menciptakan alam semesta ini. Allah tidak pernah main-main di dalam menciptakan manusia dan lain hal sebagainya. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena malaikat seluruhnya pun sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nggak ada tuh Pak, malaikat pilih kasih, oh yang ini kasih anak, kasihin lebih banyakkan dikit. Nggak ada. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena Nabi Muhammad SAW pun sangat sungguh-sungguh di dalam menjalankan dakwahnya, di dalam menegakkan Islam. Bahkan ketika sampai Rasulullah SAW menjelang meninggalnya, Rasulullah selalu mengucapkan ummati, ummati, ummati. Kenapa? Karena dia begitu sungguh-sungguh mencintai kita semua.
Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW sangat sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupannya, dalam menjalankan dakwahnya, dalam menjalankan pekerjaannya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan kehidupan kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, bekerja kita, haji kita, hendaklah kita harus jalankan sungguh-sungguh. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menghindari godaan setan yang terkutuk. Jangan kita ikuti godaan setan. Kenapa? Karena setan tidak akan pernah main-main di dalam menggoda manusia. Setan akan sangat sungguh-sungguh akan menghancurkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Setan akan sungguh-sungguh mencoba untuk menghancurkan puasa kita, sehingga akhirnya ketika Ramadan meninggalkan kita, ketika berada di bulan suci Syawal, di dalam bulan Syawal kita akan menyesal. Kenapa? Karena Ramadan telah pergi dan kita belum memaksimalkan bulan suci Ramadan itu, yang pada hakikatnya kita belum tentu berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka hati-hatilah. Sekali lagi, setan tidak akan pernah main-main. Setan akan selalu mencoba mengubah atau menggoda manusia untuk menghancurkan masa depan kita. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah kita, menjalankan puasa kita, menjalankan seluruh aktivitas ritual yang Allah perintahkan kepada kita semata-mata untuk mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan ini, dan kemudian kita mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya berikan, sedikit sekelumit yang bisa saya berikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan datang dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mungkin ada sedikit tanya jawab, Pak, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan sini kami membuka untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya untuk ikhwan dan akhwat, ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya nih. Insya Allah saya jawab. Ya. Kan Allah ciptain manusia semua berpasang-pasangan ya. Betul. Ada cewek, cowok, malam, siang. Nah, ini Pak Ustaz nih kayaknya apa ya? Kok bertentangan gitu? Kasihan banget kalau seandainya kan orang kan setiap ada 3 tuh kalau pas 4 bulan ketika masa kehamilan akan ditiupkan ruh, rizki dan jodoh ya udah ditulis. Nah, tapi kenapa Pak Ustadz kalau yang nggak dapet jodoh tuh maksudnya kan kasian banget ya Pak Ustadz, katanya nanti akan ketemu di surga nanti gitu ya. Tapi nggak dapat surga dunia. Iya, kan kasihan banget tuh Pak Ustadz tuh, apakah emang udah ketentuan Allah seperti itu? Sedangkan gimana kalau bagi yang para ladies nih ya yang menanti datangnya jodoh, kan ada yang bilang kamu perbaiki dulu dirimu, misalnya jodohmu sudah memperbaiki dirimu. Nah, kita kan nggak harus nunggu seperti itu Pak Ustadz. Itu kan emang udah ajaran Islam, kita harus memperbaiki diri. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dikumpulin apa setiap satu pertanyaan dijawab? Satu pertanyaan langsung dijawab ya. Baik. Sahabat-sahabat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di 120 hari di dalam rahim Allah meniupkan ruh dan kemudian ditentukan 4 hal. Yang pertama, rizkinya. Yang kedua, jodohnya. Yang ketiga, mautnya. Matinya muda atau tua. Yang keempat, masuk surga atau neraka. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa itu dirahasiakan? Kenapa itu dirahasiakan? Bapak Ibu ketahuilah, rukun iman, arkanul iman itu ada 6. Dan arkanul iman yang ke-6 itu adalah iman kepada qada dan qadar. Qada itu bermakna ketetapan Allah yang gak boleh diganggu gugat. Kalau Allah udah menciptakan orang tersebut jadi laki, jangan coba-coba berubah pas malamnya jadi perempuan, walaupun siangnya jadi laki.
Gitu. Kenapa? Karena ketika dia mengubah dirinya yang tadinya laki kemudian jadi perempuan, dia telah melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut walaupun sujud setiap hari sujud 24 jam, seluruh amal ibadahnya layaknya fata morgana. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta akan melaknat orang itu. Itu kalau berbicara mengenai masalah qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu bermakna kadar. Kalau sudah berbicara kadar berarti ada prosentase. Benar? Ada prosentase, dan prosentase itu yang menentukan apakah kita akan mendapatkan 50%, 60%, sampai 100%, itu tergantung usaha kita. Dan yang harus kita paham, 4 hal tersebut adalah merupakan nasib kita yang harus kita sesuaikan dengan ikhtiar kita. Kenapa hal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita mencari yang terbaik dari apa yang akan kita dapatkan. Rizki. Orang manusia yang satu diberikan otak yang sama, waktu sama-sama 24 jam, sama-sama makan nasi, sama-sama waktunya 24 jam, sama-sama sekolah, sama-sama bekerja, tapi yang satu kaya, yang satu miskin. Itu tergantung ikhtiar manusia itu sendiri. Karena nggak mungkin nelayan yang besar, nelayan yang kecil, yang memiliki perahu kecil, kemudian dia bisa mendapatkan ikan yang banyak. Sangat tidak mungkin. Kalaupun dapat ikan yang banyak, yang terjadi kapalnya itu akan tenggelam. Maka untuk bisa dia mendapatkan ikan yang lebih banyak, dia harus mengupgrade perahunya menjadi lebih besar. Kalau udah mendapatkan perahu yang besar, maka insya Allah dia akan mendapatkan rezeki yang besar, ikan yang banyak. Nggak mungkin orang bisa bekerja, tidak bekerja, kemudian jadi ujuk-ujuk jadi orang kaya. Rizki kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita berikhtiar semaksimal mungkin. Bayangkan kalau seandainya di pundak kita ini ditulis rezeki saya datang jam 10. Yang terjadi apa? Nunggu. Karena malas kerja jam 10 rezeki saya. Itu sebabnya rezeki dirahasiakan supaya kita berikhtiar. Begitu juga dengan jodoh. Memang sudah ditentukan oleh Allah, itu sebabnya diciptakan berpasangan. Itu sebabnya Allah berikan di alam semesta ini. Dari yang biasa-biasa saja sampai yang cantik, sampai yang sangat teramat cantik. Jodoh, itu kita disuruh untuk mencarinya, berikhtiar semaksimal mungkin. Itu sebabnya kata Al-Quran, lita'arofu, untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Bukan pacaran. Kalau pacaran, dilarang dalam Islam. Tapi Islam menyuruh kita untuk saling mengenal. Kenapa? Karena orang-orang yang pacaran itu lebih cenderung kepada maksiat, agresif pak. Tetap dikit colek. Ini enggak, nempel dikit, wah oke, rangkul. Nih, udah dirangkul, udah mencium dah, ceplok, dan lain hal sebagainya. Benar? Itu sebabnya kenapa yang namanya pacaran dilarang dalam Islam. Tapi Islam tidak melarang untuk manusia untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Orang yang mengenal itu akan terhindar dari maksiat pak. Kenapa? Karena orang yang lita'arafu, untuk mengenal, dia tidak saja mengenal calon pendamping hidupnya, tapi dia juga harus bisa mengenal keluarganya, harus mengenal keturunannya, harus mengenal pendidikannya, harus mengenal agamanya. Kalau sudah kita bisa mampu menentukan itu, maka barulah kita datang tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau sudah menentukan jodohku ini. Jangan yang sini nih laki, Pak. Jodohku. Maka ikhlaskanlah jodohku, kata diriku. Dan setelah itu Allah meng-ACC. Dijawab istikharanya, jawab. Setelah dapat jawaban di stempel jepret, silakan datang ke KUA nikah. Kenapa jodoh dirahasiakan, Pak? Karena kita berusaha, Allah memerintahkan kita untuk mendapatkan yang terbaik pada diri kita. Kalau kata orang bilang jelek, kalau menurut kita cakep. Gitu. Kenapa? Karena kecantikan kan relatif. Artinya jodoh itulah yang menentukan itu adalah diri kita. Allah sudah memberikan kehidupan itu berpasangan-pasangan. Maka jangan ketika berbicara jodoh jangan menunggu, tapi proaktiflah. Tapi jangan sampai agresif di dalam mencari jodoh itu. Proaktif pak. Wah saya belum dapat jodoh, bilang sama orang tua. Saya belum dapat jodoh, bilang sama guru-guru kita. Saya belum dapat jodoh, bilang sama sahabat kita. Jangan diam aja. Kalau kita diam nggak tahu, oh belum nikah, saya pikir udah. Itu sebabnya namanya jodoh dirahasiakan oleh Allah supaya kita
berikhtiar semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik menurut pilihan kita. Bayangin kalau seandainya jodoh kita udah ditentukan di dada kita nih, di sini tulis, setiap kali ngaca kita lihat, wah jodoh kita hitam, hidungnya pesek, orang negro dan lain hal sebagainya gitu kan. Yang kalau kita baca kita enak banget. Yang terjadi apa? Hidup lemes, nggak ada gairah hidup, Pak. Itu sebabnya kenapa jodoh tuh nggak dipaksakan oleh Allah. Allah tuh nggak otoriter dalam menentukan jodoh itu. Itulah sebabnya kata agama lita'arafu, salinglah kalian mengenal. Kalau kalian sudah saling mengenal, maka insya Allah kalian akan menjalankan kehidupan keluarga itu dengan semaksimal mungkin, semata-mata mendapatkan cinta dan ridho. Kenapa? Karena dia sudah maksimal mengenalnya. Maka insya Allah kehidupannya itu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau kehidupan karena semata-mata untuk maksiat, kemudian menikah, yang terjadi apa? 2-3 tahun biasanya akan cerai. Kenapa? Karena pernikahannya itu karena nafsu. Itulah sebabnya pacaran dilarang, dan kemudian kita diperintahkan untuk lita'arafu, saling mengenal. Mengenal agamanya, mobil khusus itu, mengenal keturunannya, mengenal keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Jadi gitu Pak, Ibu, yang namanya jodoh tetap yang harus ikhtiar adalah kita. Tapi kalaupun kita sudah ikhtiar tidak mendapatkan apa-apa, gitu, berarti ada yang salah dengan ikhtiar kita. Kalaupun tetap kita sudah berusaha menjalankan seluruh ikhtiar itu dengan maksimal, tetapi kita nggak mendapatkan apa-apa, mungkin Allah akan memberikan yang terbaik di surganya nanti. Tapi yang pasti di dunia ini kita harus saling mengenal dan berikhtiar terlebih dahulu untuk mendapatkan, mencari jodoh yang ada di kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya dari ikhwannya mungkin? Silakan. Atau ikhwannya ada yang ingin mengajukan diri? Silakan Mbak. Ada? Ingin tanya lagi? Ibu-ibunya, ukti-uktinya mungkin. Ya, mungkin dari apa tuh juga jika ada yang ingin tanya. Cukup, Cukup Pak ya? Ya. Atau mungkin ada yang malu kali ya? Mungkin di waktu sudah 1:30. Baik. Ya. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan untuk kajian dan mungkin bisa di dengan doa. Baik. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ayah bunda diyufullah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Taala. Alhamdulillah kita telah bersilaturahmi pada hari ini. Kata Rasulullah, siapa orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan usianya dan ditambahkan rezekinya. Rezeki tidak hanya sebatas uang, tapi mudah-mudahan rezeki jodoh juga bisa dapat dengan silaturahmi itu. Wah, yang kenceng amin. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat, saya biasa membaca suratul Fatihah 3 kali. Yang pertama untuk Rasulullah SAW yang telah mengajarkan Islam kepada kita semua. Yang kedua, Fatihah untuk orang tua kita dan guru kita yang telah membesarkan dan mendidik kita sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang paripurna di alam semesta ini. Yang ketiga adalah Al-Fatihah untuk diri kita, dengan tujuan apa yang kita dapat mudah-mudahan manfaat, dan setiap apa yang kita inginkan itu dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jodoh, pekerjaan, dan lain hal sebagainya. Mari kita baca suratul Fatihah yang pertama. Al-Fatihah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk guru-guru kita dan orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk diri kita, semoga apa yang kita miliki benar-benar dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya fattah iftah lana futuhal ilmi wal khair wa atina bi kulli khair wa anna rasulaka imamul khair wa qaidul khairi ahyina ya Allahu hayahal khair wa amitna mautal khair bi rahmatika ya dafi'ad dawri wa ya mujibal khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.